Oke men, sebelum kita masuk ke video pembahasan, nah di sini gue mau kasih tahu ke kalian kalau misalnya Bagong Gunpla itu nyediain alat rakit Gundam. Jadi kayak gini nih bentuknya. Nanti untuk alat rakitnya itu ada apa aja isinya, kalian bisa cek di link di bawah itu. Nanti saya akan buat video soal alat rakit ini, kalian bisa dapat apa aja di isinya. Dan ini cocok banget untuk pemula, apalagi ini sudah lengkap dan juga harganya pun hemat men, cuma 100 ribuan kalian udah dapetin satu set alat rakit Gundam seperti ini. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita masuk ke video pembahasannya men. Oke men, di video kali ini gue mau review si MG terbaru Unicorn dari Daban. Itu dia tipe modelnya 6637S. Nah ini dia tuh yang versi titanium finish. Nah untuk harganya itu dia sekitar 450.000 sampai 500.000. Itu kalian bisa dapetin di Tokopedia. Jadi gue ingin review si Gundam ini itu dari desain, terus dari artikulasi, sama untuk aksesorisnya. Jadi kelengkapan yang kalian dapetin pas kalian rakit si Gundam ini. Oke, langsung aja kita bahas dari desainnya nih men. Anjay. Nah, kalau kita lihat dari desainnya itu keren sih men. Nah, kalau untuk bentuknya kalian pasti udah sering banget ya ngeliat si Unicorn Gundam ini. Ya memang umum banget sih untuk yang Gundam si ini. Cuma memang bedanya ini yang versi titanium. Nah, warnanya itu dia silver, lebih mengkilap ya, glossy. Jadi kalau misalnya di tempat terang itu dia tuh bakalan bersinar dan itu keren banget sih men. Kalau untuk di sini dia detailnya itu ya cukup lah ya. Jadi memang nggak terlalu banyak untuk nambahin panel lining nantinya. Karena sebetulnya sih kalau untuk warna silver kayak gini ya cukup ditambahin stiker aja. Jadi nggak usah perlu di panel lining karena udah tetap kelihatan keren sih dia. Jadi desainnya itu mengkilap. Dan di sini memang kalau unicorn itu kan khasnya itu dia bisa berubah ya, bertransformasi dari yang mode unicorn ke yang destroy mode. Jadi yang tadinya armornya pada ketutup terus armornya itu pada terbuka kan, terus ada part yang merahnya itu yang inner frame-nya. Nah, kalau yang di Daban ini yang 6637S kalian itu nanti dapat dua Psycho Frame namanya kan, yang warna merah sama hijau. Jadi kalian itu nggak bakal bosan karena kalian bisa gonta-ganti. Tuh kan biasanya itu cuma dapat satu frame aja nih, misalnya satu warna kayak merah aja. Nah di sini kalian dapat dua warna hijau juga ya. Jadi mungkin kalian bisa kombinasi ini. Jadi kayak misalnya setengah merah dan setengah hijau. Nah itu keren banget sih nih tambahan dari si 6637S ini. Oke, sekarang kita masuk di bagian artikulasinya nih men. Yang pertama itu kita coba dari atas dulu ya. Nah, untuk di bagian kepalanya ini kita bisa gerakin putar seperti ini. Oke. Nah, terus karena ini dia lagi di mode yang seperti ini, jadi memang nggak bisa banyak bergerak untuk di bagian palanya kayak gitu. Nah, ini untuk bagian tangannya kita bisa gerakin kayak gini. Untuk bahunya sih kita bisa putar ya. Nah, ini tangannya gerakin ke samping. Terus juga dibikin naik kayak gini juga bisa. Nah, memang di sini mentok sampai di sini aja. Dia nggak banyak, nggak bisa sampai nekuk sampai ke atas banget. Terus di sampingnya itu dia juga kita bisa buat buka seperti ini. Nah, oke. Ini untuk di bagian pinggangnya kita bisa gerakin yang ini. Di sampingnya juga kita bisa gerakin. Belakangnya kita juga bisa gerakin. Oke. Untuk di kakinya kita gerakin samping seperti ini. Kita bikin naikin juga bisa, bikin mundur juga bisa. Nah, untuk di sininya juga ada artikulasinya nih. Nah, kayak gini.
Untuk kakinya, untuk di telapaknya juga bisa kita gerakin. Nah, untuk artikulasi pas lagi berubahnya itu, yang pas di destro modenya itu nggak beda jauh sih, sama aja artikulasinya. Paling memang untuk berubahnya itu agak ribet, kita mesti buka-buka armornya itu supaya dia terbuka, jadi kan frame dalamnya itu bisa kelihatan. Sebetulnya kalau misalnya pas lagi berubah artikulasinya bisa lebih banyak nih pas berubahnya doang. Nah, untuk backpacknya sih dia standar. Ini kita bisa naikin. Nah, kayak gini. Kalau misalnya lagi berubah itu kita bisa ke samping yang ini. Nah, keluarin. Ini untuk bagian jetpacknya nih. Ini sini juga ada di belakangnya. Kita tinggal tarik aja. Tuh. Kita bisa buat seperti itu. Nah, ini untuk di bagian kakinya. Terus kita bisa buka. Dan di sini juga ada bagian jetpacknya. Oke sih, untuk artikulasinya memang nggak terlalu banyak sih. Untuk di bagian senjatanya pun juga nggak banyak juga artikulasinya. Standar memang kalau untuk unicorn ini terbatas dia untuk dari segi artikulasi kayak gitu. Nah, ini untuk yang bagian aksesoris ya. Jadi kita itu nanti bakal dapat kayak shieldnya seperti ini. Nah, terus juga ada senjata basokannya ya, kayak gini, sama untuk tembakannya. Nah, bagusnya untuk yang di 6637S ini yang si unicorn Daban memang dapat yang frame hijaunya. Jadi misalnya kalian mau ganti itu bisa, nggak mesti warna merah gitu kan. Kalian bisa bikin kombinasi setengah-setengah, itu memang kelengkapan tambahan dari si versi yang titanium ini kayak begitu. Oke, jadi tadi itu review singkat dari si Unicorn Gundam ini. Jadi memang gua udah jelasin secara singkat ya soal kayak desain, artikulasi, sama kelengkapan yang didapat dari si unicorn ini. Memang kalau untuk di sini dia nggak dapat stand base ya, jadi untuk kayak tempat tatakan si Gundamnya itu. Nah, kayak gitu. Jadi untuk keseluruhannya, kalau dibilang Gundam ini bagus atau enggaknya, itu kalau menurut saya sih kurang bagus ya. Pertama itu memang dari bagian catnya ini. Nah, untuk di sini kan dia warna silver ya, metalik begitu. Jadi kalau misalnya kita amplas itu pasti bakal terkelupas dan warnanya itu bakal jadi jelek banget. Jadi memang kalau untuk di sini kalau misalnya kalian mau hasil yang lebih bagus, itu kalian perlu repaint ulang. Nah, cuma kan jadi tambah kerjaan banget ya. Nah, ditambah lagi warna catnya ini dia nggak merata gitu, jadi kayak ada yang memang terkelupas dari bawaan, ada yang kayak ketebelan gitu, jadi dia pintik-pintik. Terus juga kalau untuk di sini tuh ada kayak pintik hitam gitu. Selain dari segi catnya itu, yang pertama juga dari segi kualitas plastiknya. Nah, memang kalau untuk Daban itu kita nggak bisa samain kayak yang orinya ya, yang kayak Bandai punya. Memang dari harganya pun aja udah beda jauh gitu kan ya. Tapi kalau dibilang kualitas plastiknya ya lumayan lah. Terus juga untuk snap fitnya itu kayak misalnya mau sambungin part itu memang agak keras gitu kan. Kadang juga ada beberapa part yang nggak pas gitu. Jadi memang kita perlu tenaga ekstra buat ngerakit si Gundam Unicorn ini. Sebetulnya kalau misalnya ngikutin buku petunjuk manual sih ya mungkin aman-aman aja. Memang cuma agak sedikit kesulitan aja pas di bagian untuk kayak badan, terus sama untuk disambungan backpacknya itu agak sedikit keras dan perlu di repair kan, kita perlu akalin sendiri kayak gitu. Di sini memang kelebihannya itu seandainya kalau misalnya catnya dia itu merata ya, halus gitu kan, nggak
ada cacatnya atau bintik-bintik hitam itu bagus banget men, apalagi harganya itu murah kan, di harga 400-an sampai 500-an. Terus kalian udah dapet unicorn seperti ini yang versi mengkilap titanium, dapat framenya itu ada warna hijau dan merah. Nah, itu dia jadi nilai plusnya untuk di 6637S ini. Cuma memang tergantung dari kalian nih, bagus atau enggaknya, suka atau enggaknya itu tergantung dari persepsi kalian masing-masing. Menurut kalian worth it gak nih di harga segitu kalian dapat Gundam seperti ini kayak begitu. Oke, untuk penjelasan reviewnya singkat aja ya, cuma kayak begini aja. Nah, untuk di video berikutnya itu saya ingin review si Jets Gundam, itu dia dari brand Zero Gravity, dan itu mungkin satu-satunya tuh yang bakal ada di YouTube yang versi Indonesianya men, itu bakal keren banget. Oke, gitu aja ya men. Nah, jadi untuk hasil contoh cacat pennya itu saya kasih lihat di akhir videonya.